jika kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim itu berada dalam sakaratul maut, sedangkan para malaikat menghantamkan telapak tangannya kepada orang tersebut sambil berkata, akhriju anfusakumul yawm, keluarkan nyawa kamu dari jasad ini hari ini, tujzauna adzabal hun, pada hari ini kalian berhak merasakan azab yang menghinakan kalian. Seluruh malaikat maut yang mendatangi orang zalim, seluruh malaikat maut yang mendatangi ahli maksiat, seluruh malaikat maut yang mendatangi orang kafir, orang munafik, orang-orang musyrik, seluruh orang fasik, pembangkang-pembangkang, orang-orang sombong yang pernah hidup di muka bumi ini, maka dipaksa keluar. Bapak Ibu, sakaratul maut, memaksa nyawa keluar bukan hal yang gampang. Kalau Bapak Ibu pernah mengatasi orang yang jiwanya disusupi oleh jin, jiwanya disusupi oleh syaitan, lihat bagaimana ulama-ulama salaf dulu memaksa jin dan syaitan yang merasuk ke dalam tubuh orang untuk dikeluarkan. Caranya kasar, Pak. Kalau Rasul pakai menggedor dengan telapak tangannya, ya, jedar, keluar kamu hai musuh Allah, sambil menepuk ke dada orang yang bersangkutan, keluar kamu hai musuh Allah. Memang dipukul, karena pukulan itu akan terasa langsung oleh makhluk jahat yang ada di dalam tubuh orang yang bersangkutan. Dan makhluk ini biasanya ngeyel, makhluk ini biasanya berjuang untuk tidak mau keluar walaupun dia tersiksa. Lama kelamaan dia tidak akan mampu, lama kelamaan dia tidak akan sanggup bertahan, lalu akhirnya keluar. Ini jin dan syaitan yang ada di tubuh kita, ya, mengeluarkannya. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sampai menggebukin orang yang orang tersebut disusupi oleh syaitan, digebukin pakai tangkai sapu, Bu, sampai patah tangkai sapu itu. Begitu ngeyelnya syaitan, sulitnya disuruh keluar. Ruh kita, ruh orang yang zalim, ruh orang yang jahat juga tidak mau keluar. Tidak senang atau tidak gampang dia mau keluar. Sebab apa? Tidak gampang dia mau keluar. Sebab apa? Nanti saya akan ceritakan tentang perjalanan ruh. Kenapa roh orang kafir sulit untuk keluar? Pada intinya dibantu oleh malaikat mengeluarkannya dengan cara dihantam dadanya, digebukin lambungnya, ditampar keningnya, benar-benar dipaksa agar orang ini keluar. Maksudnya ruhnya keluar dari jasadnya. Ibadallah, ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah sekalian, kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raqa wa dhanna annahu al-firaq waltaffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idhinil masaq. Sekali-kali tidak, apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyelamatkan engkau? Siapakah yang bisa menyembuhkan? Dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, lepasnya setiap ruh daripada badan. Dan bertautlah betis kiri dengan betis kanan, menegang, Pak, tegang sambil gemetaran, karena ketika itu roh mulai meninggalkan jasad. Bertaut dalam artian memang meregang tangan, kaki tangan ini, tangan ini betisnya saling berdempetan, saking sakitnya. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, selanjutnya kepada Rabbmulah pada hari itu engkau akan dihalau. Ibadallah, pada saat itu syaitan datang. Pada saat itu syaitan datang. Sayangnya dia datang dalam wujud keluarga kita yang sudah meninggal.
Syaitan datang ketika kita mengalami awal-awal mengalami sakarat. Syaitan datang, dia datang wujud ayah saya yang sudah meninggal, ibu bapak yang sudah meninggal, dalam wujud nenek yang sudah meninggal yang sangat sayang kepada kita. Dan dia bercerita, nak, ibu sudah terlebih dahulu mendahului engkau. Ibu menyesal, nak, ternyata agama yang benar adalah agama Nasrani. Nak, pindahlah engkau ke dalam agama Nasrani. Isyaratkan dengan anggukanmu, katakan iya, katakan iya, maka engkau akan selamat, nak. Ini wujud penyempurnaan kasih sayang ibu kepada engkau. Ini bujukan setan dalam wujud ibu kita datang. Bapak ibu, ibu kalau nggak percaya, bapak kalau ingin coba, ya gimana mau dicoba, orang namanya juga sakaratul maut. Ya mau ditanya kepada orang yang sudah meninggal juga susah. Tapi ada hadisnya, Nabi mengatakan setiap orang yang sakaratul maut pasti datang setan dalam wujud keluarganya. Lihat di halaman sebelahnya, hadis sampai-sampai Nabi pun berdoa kepada Allah. Halaman yang ke-36, sampai-sampai Nabi berdoa kepada Allah. Nabi saja berdoa kepada Allah, jangan sampai dalam sakaratul maut dia sanggup digoda oleh syaitan. Lihat, Allahumma inni a'udzubika minat taraddi wal hadami wal gharaqi wal hariqi wa a'udzubika an yatakhabbatani asy-syaitanu 'indal maut. Nah ini dia. Lihat artinya dalam tulisan yang ditebalkan, aku berlindung kepada engkau ya Allah dari kerasukan setan pada detik-detik kematian. Maksudnya apa? Saat-saat sakit seperti itu, setan datang dalam wujud keluarga kita. Wujud keluarga sudah meninggal, merayu kita agar keluar dari Islam. Kalau gagal ternyata emak kita yang almarhum, padahal itu adalah setan, maka bapak almarhum yang datang lagi. Gagal juga, datang lagi teman-teman dekat yang udah meninggal. Benar nak kata ibu bapakmu tadi, benar wahai kawan, apa yang dikatakan oleh mak bapakmu, bahwa agama yang benar itu adalah agama Yahudi, masuklah ke Yahudi. Agama yang benar adalah Nasrani, masuklah ke Nasrani. Wallahi, kalau ikatan akidah orang selama hidup ini tidaklah kuat, tidaklah benar, pasti dia akan murtad, lalu dia mengangguk. Cukup dengan anggukan itu, dia sudah keluar dari Islam. Inilah perjuangan puncak dari syaitan kepada setiap manusia yang akan sakaratul maut. Saya pasti didatangi syaitan nanti, bapak ibu juga pasti didatangi. Masalahnya dia sanggup menggoda kita atau tidak tergantung ketika hidup. Bagaimana kita mengetahui dan mendalami tauhid kepada Allah dan akidah yang sahih. Jika akidah kita ngaco, jika tauhid kita lunak, jika tauhid kita tidak sejati, tidak lurus, tidak benar, saat itu kita akan mengangguk. Kita akan membenarkan ajakan setan-setan dalam wujud orang tua, keluarga, teman yang sudah duluan meninggal. Makanya Nabi berdoa, dan saya rasa doa ini pantas juga untuk bapak ibu bacakan. Wa inni a'udzubika min ayyatakhabbatani syaitan 'indal maut. Aku berlindung kepada engkau ya Allah, janganlah sampai diriku mampu dikuasai oleh syaitan ketika akan mati, sakarat. Baru-baru ini, 4 hari yang lalu, sebelum saya ke Jakarta kemarin, telah meninggal ibunda kami yang kami sayangi, Bunda Miss di Payakumbuh. Dia adalah seorang wanita yang luar biasa gigihnya di pengajian. Dia adalah penggerak umat, meninggal dunia. Apa kata keluarganya? Menjelang dia meninggal dunia, dia selalu mengatakan, terdengar oleh keluarganya, enggak, pai. Tahu apa maksudnya? Ya? Menolak. Ibu ini menolak, enggak, pai. Maksudnya saya tidak mau, pergi. Yang saya ilmui dan yang kami ilmui, inilah rayuan setan itu. Setan datang merayunya untuk masuk ke agama lain agar keluar dari Islam. Ibu ini mengatakan tidak, pergi kalian, pergi. Padahal dia udah nggak bisa ngomong, Bu, tapi untuk yang mengusir ini dia sanggup pai.
Masya Allah. Enggak, baik. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, iman kita dalam hidup ini jujur atau tidak, iman itulah yang akan menjadi yang satu-satunya masih ingat oleh kita. Sementara ketika itu kita sudah tidak ingat lagi, bahkan membaca la ilaha illallah saja sudah hampir-hampir tidak ingat lagi. Makanya perlu dibantu dengan talqin, ya, perlu dibantu dengan talqin. Saat-saat sakarat itu Pak, kita sudah hampir lupa semuanya. Wallahi, hanya iman yang benar yang ada dalam hiduplah yang mampu menjadikan kita sanggup bertahan saat godaan syaitan itu datang. Ibarat Allah, ma'asyiral muslimin, seluruh orang yang meninggal dunia mengalami sakarat yang luar biasa. Ibu pernah sakaratul maut enggak? Alhamdulillah. Kalau pernah berarti udah meninggal dong. Ya. Belum pernah kan Pak ya? Tapi Rasulullah mengatakan sesungguhnya sakaratul maut itu bagaikan seluruh mili demi mili tubuh kita mulai dari kaki bagaikan digilas oleh bumi ini. Sedangkan digilas oleh truk yang berisi pasir penuh aja udah nggak ketulungan. Dan itu bukan cepat loh Bapak Ibu. Keluarnya ruh demi mili dari tubuh kita ini bukan cepat. Yang cepat itu hanyalah ruh orang yang beriman. Cepat dia keluarnya. Tapi orang kafir bisa berjam-jam. Orang zalim makin hebat kezalimannya, makin lama sakaratnya. Bahkan macam Ariel Sharon, berapa lama sakaratnya? Berapa lama sakaratnya? 6 tahun. Yang meruntuhkan khilafah Islamiyah Al-Uthmani, Mustafa Kemal Ataturk, ya, Mustafa Kemal Pasha. Berapa lama sakaratnya? Tahu berapa lama sakaratnya? Mengerikan sakaratnya. Orang-orang zalim yang dosanya berlapis-lapis seperti itu Pak, sakaratnya lama dan dibiarkan oleh Allah tersiksa. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, sakarat ini la haula wala quwata illa billah. Jangankan kita orang biasa, Nabi Muhammad saja sampai didekatkan air di dekatnya, kemudian dia letakkan tangannya ke dalam air itu lalu dia diusapkan ke wajahnya, kemudian dia berdoa, Allahumma hawwin alayya sakaratil maut. Ya Allah, ringankanlah. Nabi aja minta Pak, ringankanlah sakaratul mautku, ringankanlah karena berat, sakit. Saking beratnya beliau pingsan. Saat terbangun sakarat masih berlanjut. Rasul yang mulia sampai berdoa, Allahumma hawwin alayya sakaratil maut. Malaikat Jibril tak sanggup, lalu mengalihkan wajahnya, tidak mau melihat pada wajah Rasulullah. Lalu Rasul berkata, akarihta minni ya Jibril. Hai Jibril, apakah kau benci kepada saya? Kata Jibril, tidak. Mata mana yang sanggup melihat kekasih Allah dalam sakaratul maut? Berat kaum muslimin, sakaratul maut ini sangat berat. Insya Allah semua kita akan mengalami. Kalau Bapak Ibu mau tahu siapakah orang yang paling ringan sakaratul mautnya? Orang mukmin yang soleh, yang amalnya sudah sangat banyak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul itu orang yang ada di puncak keimanan. Rasul dibuat oleh Allah berat. Ada hadis yang lain, hadis ini hasan. Nabi memang berdoa kepada Allah, ya Rabb, jika seperti ini sakitnya sakaratul maut, ringankan sakaratul maut umatku ya Allah, dan jadikanlah untukku 3 kali lipat agar meringankan mereka. Sayang hadis ini tidak sahih, hanya setingkat hasan. Tapi jadilah ada sebagai panduan bagi kita betapa kasihnya Rasulullah sampai akhir hayatnya, sampai sakaratul mautnya masih kita yang diingat, masih kita yang difikirkan dan kita yang didoakannya. Ya Allah, jika begini beratnya sakaratul maut, maka ringankanlah sakaratul maut umatku dan jadikanlah berat sakarat itu untukku. Rasul diberi oleh Allah kesabaran dan kekuatan yang tidak ada tanding bandingnya Pak Ibu. Makanya Rasul yakin dia akan mampu memikul. Setelah dia jalani, dia pun berdoa, ringankan untukku ya Allah, ringankan. Yang udah diberatkan itu terasa ringan, begitu maksudnya. Ibarat Allah, demi umatnya, maka layakkah kita
merasa kita mencintai Rasul sementara selama ini Rasul dihina, kita diam. Sunnah Rasulullah diperangi, kita diam. Kita mengaku pencinta Rasul, inginkan syafaat Rasul, kita tidak membela sama sekali. Ketika ada pelecehan-pelecehan terhadap sunnah dan sebagainya, la haula wala quwata illa billah. Dalam sakaratul maut tidak salah kalau seandainya Rasul mengajarkan kita doa-doa untuk diringankan sakaratul maut. Salah satu dannya doa yang diajarkan Nabi, atau silakan dengan doa pribadi Bapak Ibu, berdoalah kepada Allah. Karena sakarat itu sangat berat, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sakarat itu kita belum pernah pengalaman, Pak. Sakit aja sebentar kemarin, ya. Saya ada sedikit diuji oleh Allah, sempat rebah. Malam tadi saya yakin 100% nggak akan sanggup datang kemari malam tadi. Malah puncaknya sakit tuh malam tadi, sampai guling-guling di atas dipan, sakit sekali. Subhanallah, kita hanya baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Kemudian alhamdulillah dibantu oleh anak-anak saya, anak-anak bergantian meruqyah saya di samping saya, istri juga meruqyah. Kemudian mereka minumkan saya madu, kemudian habatus sauda cukup banyak. Lalu perut ini menolak, berusaha untuk muntah. Saya tahan terus, dan saya niatkan semua bacaan itu untuk diri saya, semua ini untuk meracuni penyakit yang ada dan seterusnya. Saya sudah yakin hari ini tak akan bisa datang. Subhanallah kaum muslimin, itu baru sedikit sakitnya, sudah seperti itu, Pak. Bagaimana sakaratul maut? Ketika Allah menyebutkan bagaimana malaikat itu sangat kejam. Malaikat maut itu adalah malaikat yang tidak pernah diberikan oleh Allah dan diciptakan untuk dirinya senyum. Nggak ngerti senyum malaikat maut itu, Bapak Ibu. Waktu Isra Mi'raj, Nabi Muhammad disambut dengan sukacita oleh seluruh malaikat-malaikat langit, didamping oleh malaikat Jibril, oleh malaikat Malik. Kemudian ada satu malaikat yang wajahnya manyun saja, matanya tajam, wajahnya manyun. Lalu kata Rasulullah, wahai Jibril, itu malaikat kenapa wajahnya begitu seram? Apa dia benci kepada saya? Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah Muhammad, sesungguhnya itu adalah malaikat maut. Tak, pandangan matanya itu, Pak, mampu membuat orang copot jantungnya, tajam sekali. Allah telah menciptakannya dengan fitrah tidak bisa senyum. Jadi malaikat maut itu jangan pernah diharapkan kaum muslimin wajahnya senyum, kecuali malaikat maut yang didatangkan untuk orang yang beriman. Dia tidak senyum, tetapi wajahnya bersih, enak dan lembut dilihat. Dalam hadis sahih Muslim, enak dan lembut dilihat. Insya Allah pas kita bicara tentang perjalanan arwah, kita sampaikan bagaimana datangnya para malaikat-malaikat, yang satu orang dari 70.000 malaikat itu adalah malaikat maut. Baik, kaum muslimin yang kami muliakan, kita masuk kepada hadis tentang perjalanan arwah. Malaikat maut satu di antara 70.000 malaikat. Ma min ahadikum, tidaklah salah seorang pun di antara kamu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika dia akan meninggal dunia, melainkan sab'una alfan milal malaika yanziluna minas sama. 70.000 malaikat turun dari langit. Ahadukum malakul maut, ahaduhum malakul maut. Salah seorang dari 70.000 malaikat itu adalah malaikat maut. Kalau ruh ini yang akan dicabut adalah ruhnya orang yang beriman yang saleh, 70.000 itu dalam keadaan wajahnya cerah ceria senyum. Satu orang dari mereka keluar dari yang 70.000 itu, lalu dia duduk tepat di atas yang akan meninggal ini. Jadi Pak, di sini ini adalah badan kita, Bu, Bapak. Ini kepala. Malaikat turun, ya, turun. Satu orang dari yang 70.000 tadi, dan inilah malaikat mautnya. Malaikat mautnya cuma satu. Yang lain siapa? Malaikat-malaikat pendamping, ya. Sampai di sini duduk, malaikat mautnya duduk di sini. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
malaikat maut ini meletakkan kedua telapaknya, telapak tangan kanan di pipi kanan, di pipi kanan, yang ini di kiri. Perlahan-lahan malaikat ini membujuk. Apa yang dikatakannya? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Artinya, wahai jiwa yang baik, hai jiwa yang tenang, keluarlah engkau. Dibujuk oleh malaikat maut. Beda nanti perlakuan malaikat maut memperlakukan jiwa dari seorang kafir, jiwa dari seorang zalim, ahli maksiat. Kalau yang ini perlahan-lahan keluarlah. Di waktu yang sama, kata Rasulullah, Allah perlihatkan dengan izin Allah pemandangan surga, dan di situ ada tempatnya. Subhanallah, terbuka tirai gaib. Hanya dia seorang yang mampu melihat pemandangan itu. Terbuka tirai gaib. Apa yang dilihatnya? Pemandangan yang maha indah, sangat indah. Tidak pernah di bumi ini seumur hidup ada pemandangan begitu indahnya. Di tengah-tengah pemandangan itu ada rumah yang maha cantik, maha megah, maha mewah, maha luks, dengan bahan-bahan yang maha mahal. Dan di gerbangnya tertulis pemilik rumah ini adalah nama dia. Pemilik rumah ini adalah nama dia. Pak, di kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah disebutkan, rumah untuk satu orang yang beriman, yang hidup di dunia, dia beriman, dia saleh, rumahnya nanti di dalam surga besarnya yang dibangunkan oleh Allah adalah 70 mil kali 70 mil. Itu baru rumah, ya, 70 mil kali 70 mil baru rumah. Silahkan Bapak Ibu, 1 mil berapa kalikan 70? 1 mil berapa? Dah cepat aja, 1,5 kilo. 1 mil itu 1,5 kilo. Sekarang kalikan 70. Kalikan 70, silakan. 105 kilometer. 105 kilometer. Berarti 105 kilometer ke sana, 105 kilometer ke sana. Itu nanti bukan tanah, Pak, tapi baru bangunan. Baru bangunan. Sementara di halamannya, ya Allah ya Rabb, dikumpulkan semua tempat-tempat yang paling terindah yang ada di bumi ini. Nggak ada apa-apanya. 1 berbanding 70. Yang di luarnya, bangunan itu sendiri, Masya Allah. Kalau dekorasi orang yang paling hebat di dunia ini, kalau interiornya, eksteriornya udah paling mahal sekalipun, 1 berbanding 70 dengan yang ada, yang diperlihatkan oleh Allah untuk orang beriman yang akan meninggal ini. Dan dia melihat di pintu gerbangnya tertulis bahwa owner, pemilik daripada gedung ini, rumah ini, istana ini adalah dia. Masya Allah, ketika itu ruhnya macam ingin loncat, Pak, keluar dari itu tubuh. Akhirnya mudah malaikat maut menggiring roh ini keluar. Sebab apa? Karena roh itu sendiri sudah ingin keluar untuk mendapatkan tempat itu. Paham? Paham, Bu? Roh ini sendiri yang sudah ingin keluar. Beda nanti dengan roh orang zalim, roh orang kafir, dia akan bertahan di tubuh ini. Sementara ini enggak, dia akan keluar dengan suka hati. Maka mudahlah malaikat mengeluarkannya. Itu pun masih terasa sakit. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, cuma pemandangan surga itu menjadikan rasa sakit yang begitu dahsyat sangat berkurang. Bu,
Ibu dengar cerita Nabi Yusuf ya. Bagaimana Nabi Yusuf ketika dilihatkan kepada kaum ibu-ibu, kaum konglomerat dan haiset yang ada di Mesir, ya, faqatta'na aydiyahunna, mereka sayat-sayat daging di telapak tangannya, sementara mata mereka tidak mau keluar, tidak mau dipejamkan, saking ruginya melewatkan momen yang begini mahal. Yusuf lewat, semuanya terpukau dan terpana, ya. Buah yang tadi mereka buka, ini Al-Quran yang menceritakan, Al-Quran, bukan dongeng, bukan. Jadi ketika Nabi Yusuf lewat, hasya lillah, ma hadza min bashar, in hadza illa malakun karim, ini bukan orang, ini pasti malaikat yang mulia. Faqatta'na aydiyahunna, demikian firman Allah dalam Al-Quran. Lalu mereka menyayat-nyayat sampai lepas-lepas daging telapak tangan mereka ini, berserakan di bawah, darah nggak terasa. Yusuf jalan sana, Yusuf balik, ya, mereka masih entah apa yang disayatnya, pokoknya nggak mau sepejam pun mata, nggak terasa tuh sakitnya, sayatan kayak terkena hipnotis. Masya Allah. Maka bagaimanakah sakitnya orang yang sakarat sementara dia melihat pemandangan yang maha menakjubkan, dan itu adalah untuknya. Kebayang Pak? Kebayang bagaimana inginnya roh ini untuk cepat keluar. Kebayang bagaimana rindunya roh ini meninggalkan kehidupan yang palsu yang selama ini telah banyak yang menyakitkannya. Orang-orang yang mengkhianatinya, orang-orang yang menzaliminya, banyak lagi beban ini beban itu. Sementara di sana apa yang dia kaji, apa yang dia ilmui sudah menanti, ini tempatnya, dan dia sadar dia sedang sakarat, makanya dia ingin cepat meninggalkan tempat ini. Kita nanti Bapak Ibu, mudah-mudahan itu adalah kita. Amin. Aminkan, amin. Mudah-mudahan itu adalah kita. Amin ya Rabb. Amin ya Rabb. Amin ya Rabb.